Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita berkumpul, untuk memuji memuliakan Tuhan, terlebih khusus kita mau mendengarkan isi hati Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini kita ambil dalam Mazmur pasal 49 ayat yang pertama sampai 21. Mazmur pasal 49 ayat 1 sampai 21. Kita baca dalam ayatnya yang ke-17 sampai 21. Jika sudah menemukan katakan amin. Ya. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Puji nama Tuhan. Tema kita pada malam hari ini yaitu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita mulai dari kecil bahkan sampai saat ini pasti kita tahu yang namanya bahagia. Pasti kita sudah merasakan kebahagiaan itu. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, sampai saat ini pasti merasakan apa itu kebahagiaan. Waktu pertama nikah pasti rasanya bahagia banget, senang gitu kan. Sudah satu rumah nih, udah satu keluarga, pasti bahagia. Apalagi kalau sudah dikaruniai anak, pasti merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, begitupun juga dengan adik-adik atau teman-teman, pasti kalau kita dapat kado dari saudara atau dari orang spesial, pasti kita merasakan bahagia, senang. Oh ternyata ada orang yang perhatian gitu. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama seperti apa kebahagiaan sejati itu. Nah, di sini saya mau katakan seringkali ketika kita merasakan kebahagiaan kita lupa akan Tuhan. Bukan berarti kalau kita sudah mendapat kado ada sebagian besar orang yang mengucap syukur sama Tuhan, tapi ada juga sebagian besar yang merasa sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Contohnya dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, pasti kalau kita punya ekonomi yang cukup, pasti kita sudah merasa bahagia. Atau enggak orang-orang terbesar, punya pangkat yang tinggi, merasa bahwa dia hebat, merasa bahwa dia, saya punya segalanya, saya punya harta kok, saya bisa melakukan apa yang saya mau. Jadi di situ seringkali orang tidak sadar bahwa sebenarnya yang dia miliki, yang dia punya itu adalah titipan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan semata. Jadi kita seringkali menjadi orang yang bahagia dan lupa sama Tuhan karena mengandalkan kekuatan itu, karena kita mengandalkan saya punya harta, saya punya segalanya, saya punya pangkat yang tinggi jadi orang bisa menghormati saya, jadi saya menyepelekan orang-orang di bawah saya. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam pemazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Dia mengungkapkan tentang pemahaman kehidupan, di mana bahwa status semua orang itu sederajat di mata Tuhan. Mau kamu hina, mau kamu miskin, mau kamu tidak punya sekalipun harta atau uang, tetapi Tuhan tidak melihat latar belakang yang kita punya. Di sini Tuhan mau ingatkan kita bagaimana kita tidak mengandalkan apa yang kita punya. Karena di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak melihat itu. Itu bukan suatu jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di sini kita belajar kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati artinya kita hidup di dunia ini merasakan kebahagiaan, begitupun juga di surga kita merasakan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mengatakan, mau kamu hina, mau kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya harta, kita tetap berharga di mata Tuhan. Jadi kita jangan menganggap bahwa saya itu punya pangkat yang tinggi. Saya itu seorang
presiden atau enggak saya itu seorang atasan. Saya bisa menyepelekan orang-orang di sekitar saya karena saya bisa bayar dia, saya punya uang, saya punya ini, saya bisa bayar orang itu. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan itu Bapak Ibu. Tetapi di sini Tuhan mau katakan, siapapun kita yang hidup di dunia ini, mau kita presiden, mau kita siapapun, itu tetap berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini dijelaskan di dalam Amsal ayat 11, Amsal pasal 11 ayat 28 mengatakan, orang yang mempercayakan dirinya pada kuasa kekayaan pasti akan jatuh. Bapak Ibu, kalau kita sering kali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan harta yang kita punya, pasti kita mengalami jatuh, pasti kita akan jatuh. Sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, suatu saat nanti pasti akan terbongkar juga. Jadi Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa kita ini hidup bukan kita mau mengejar dunia. Bapak Ibu perlu kita sadari sejauh apapun kita mengejar dunia, pasti kita tidak akan tahu sampai mana dunia ini bermain atas hidup kita. Karena dunia ini terus berkembang, kita tidak tahu. Zaman sekarang ini yang terkenal ini, yang terkenal contoh baju. Oh yang tren sekarang itu baju crop. Ya, mungkin kita nggak tahu ke depannya apalagi yang akan tren. Begitupun juga dalam kehidupan kita. Kalau kita terus mengejar, oh saya pengen punya harta, saya pengen punya segalanya. Bukan berarti saya mau bilang kita tidak membutuhkan uang. Semua manusia pasti kita membutuhkan harta, pasti kita membutuhkan uang. Tetapi di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menggunakan apa yang kita punya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Itu yang kita pelajari bersama. Kita semua pasti tidak bisa hidup kalau tanpa uang. Tetapi kalau ada uang, seringkali kita tidak mempergunakannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ada begitu banyak masalah yang sering terjadi. Contohnya orang-orang besar, bukan orang-orang besar, maksudnya ada juga sebagian orang yang ingin mencari kesenangannya sendiri dengan membayar orang. Contohnya ada sebagian besar perempuan atau yang diskotik apa itu ya. Ya itulah kayak mereka dibayar dan mereka memberikan diri. Nah Bapak Ibu kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kita mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Kita mencari kebahagiaan, bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Apakah dengan cara yang salah atau dengan cara yang benar? Di sini dalam ayat yang ke-21 mengatakan bahwa manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bapak Ibu, sekalipun kita punya segalanya, kita punya uang, kita punya harta, tetapi kalau kita tidak menggunakan dengan pengertian, dengan logika, itu sama aja dengan nol. Bapak Ibu, kalau kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, bagaimana saya harus bahagia? Bagaimana saya bisa hidup bahagia di dunia, di bumi? Bagaimana saya bisa merasakan kebahagiaan hidup yang kekal nanti bersama Tuhan? Itu yang kita pikirkan. Bukan kita mau mengejar dunia. Sejauh mana kita kejar dunia, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan, kehebatan, pada akhirnya toh tetap kita jatuh. Jadi kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi pada malam hari ini kita mau belajar kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati ketika bagaimana caranya kita melakukan kebahagiaan sejati itu. Seandainya kita mempunyai harta, kita mempunyai uang, kita tidak mengejek orang di sekitar kita. Kita punya martabat tinggi. Oh saya kan atasan, oh bisalah saya suruh ini, suruh itu dengan seenaknya, sebenarnya bukan tugas dia. Kebanyakan itu terjadi di sebuah perusahaan atau dimanapun, saya bisa suruh dia yang sebenarnya bukan tugas dan kewajiban dia. Bapak Ibu, saat ini pasti kita tahu bersama yang viral, si Ferdy Sambo. Kita perlu sadar, satu yang perlu kita petik dari kisah hidupnya dia, bahwa kebahagiaan tidak kita kejar dari setiap hawa nafsu kita. Mengapa? Si Ferdy Sambo ini adalah orang yang punya pangkat tinggi. Dia adalah orang terkenal, dipercaya oleh presiden. Ya, tapi apa? Tetapi dia melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak wajar bagi teman-temannya ini, si Yosua kalau nggak salah. Dia melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak dia harus lakukan. Karena apa? Dia sudah dikuasai oleh saya pengen bahagia. Kasusnya itu istrinya yang nggak tahu juga tapi yang jelas istrinya yang dibilang selingkuh, tapi nggak tahu juga. Pokoknya si Yosua ini apa ya? Dia tahu semua
rahasia si Ferdy Sambo, jadi Ferdy Sambo berusaha untuk membunuh dia gitu, untuk membunuh dia. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang perlu kita petik bahwa sejauh apapun kita mau meraih kebahagiaan itu, kalau sudah lagi dengan cara salah, ujung-ujung pasti menyesal. Sama seperti Ferdy Sambo, pasti kita tahu juga apa yang dia rasakan saat ini, hancur, sakit hati, semua pasti ada dalam dirinya. Ya, jadi perlu kita sadari, mau bagaimanapun kita mengejar dunia ini, mau bagaimanapun kita mengejar ingin bahagia, bukan kita bahagia bukan hanya sama istri, sama keluarga, sama anak-anak kita. Kita perlu sadari manusia juga dapat membuat kita jadi tidak nyaman. Kita tidak bisa bergantung. Manusia bukan suatu jaminan kita untuk kita bahagia. Sekalipun dia istri kita, sekalipun dia anak-anak kita. Oh, istri saya baik, oh suami saya baik, oh teman saya baik, oh pacar saya baik. Tidak. Kita tidak bisa mendapat jaminan kebahagiaan dari saudara kita atau orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Tetapi perlu kita sadari malam hari ini bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan, mencintai Tuhan, bukan kita mengejar kebahagiaan itu dengan cara yang salah, tetapi bagaimana kita terus mencari Tuhan untuk bagaimana kita mendapatkan bahagia di bumi dan juga bahagia di akhirat nanti. Nah, ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Kita bisa baca dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal pasal 8 ayat 13 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu, kalau kita mau memperoleh kebahagiaan sejati itu kita perlu takut akan Tuhan. Kita bukan menjadi orang yang penuh dengan tipu muslihat, sama seperti Ferdy Sambo yang saya ilustrasikan tadi. Ya, dia itu berusaha untuk menutupi kebohongannya, tetapi tidak bisa karena kebenarannya tetaplah kebenaran, akan tetap terungkap. Jadi Bapak Ibu, kita jangan bilang kita tidak bisa, kita bisa melakukan segala macam. Mau saya berbohong agar saya bisa mendapatkan ini, karena apa? Di situ Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan akan selalu, bukan berarti Tuhan mau menjatuhkan kita, tetapi sebenarnya di situ Tuhan mau kasih kita pelajaran. Tuhan mau kasih kita supaya kita sadar, oh sebenarnya yang saya perbuat itu salah di mata Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mau menjatuhkan kita, Tuhan tidak mau kita menderita, Tuhan tidak mau kita jadi anak yang tidak berguna di dunia ini. Tuhan mau supaya kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, jadi seringkali setiap problem yang kita alami, seringkali kita merasa sakit hati. Seringkali kita merasa bahwa kita down. Tapi sebenarnya Tuhan mau ajarkan kita bagaimana kita terus mencari Tuhan, bagaimana kita mau melakukan kebaikan agar kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Dan poin yang kedua yaitu renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, bahkan hari-hari kita. Kita bisa buka dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di situ mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini sangat jelas bahwa orang yang berbahagia bukan dia yang kumpul dalam kumpulan pencemooh, bukan dia yang hidup dalam orang fasik, tetapi orang yang berbahagia adalah dia yang merenungkan Taurat siang dan malam. Kumpulan pencemooh artinya kita yang berusaha mencari kebahagiaan itu. Contoh kecil, anak muda zaman sekarang, bukan hanya anak muda tetapi ada juga sebagian besar bapak-bapak, contoh dalam sebuah lingkaran bandar. Nah, seringkali itu mereka mau merencanakan minum miras atau apalah minuman keras itu. Nah, Bapak Ibu, itu rencananya biar healing, biar mereka bisa merasakan kesenangan, ya, tanpa mereka berpikir lagi, tanpa mereka berlogika, kalau ini saya lakukan ini salah. Karena gini, ketika mereka sudah minum minuman keras itu, pasti otomatis kalau sudah mabuk, istilahnya sudah mabuk berarti keluarlah kata-kata yang sebenarnya dirahasiakan. Jadi contoh kalau bapak-bapak nih mau ikut di bandar itu, terus tiba-tiba minum miras, oh istri saya sebenarnya gini, oh di rumah gak ada beres, oh di gini-gini. Jadi semua sebenarnya yang perlu dirahasiakan jadi kebongkar. Jadi orang satu si A, si B boleh tahu, oh ternyata si bapak ini gak ada beres ya di rumah, oh ternyata si bapak ini lagi masalah sama istrinya.
Jadi hal itu yang perlu kita sebenarnya singkirkan tetapi terjadi. Jadi Bapak Ibu kita tidak bisa mencari kebahagiaan yang kita cuma merasakan sebentar ya. Jadi kita perlu berpikir untuk saya merasakan hidup tenang, untuk saya merasakan hidup damai, saya perlu berpikir dulu apa yang perlu saya lakukan. Kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Oh ada bandaran di situlah, aku pergilah di situ, pasti nanti di situ ada makanan, minuman, tapi nggak tahu lagi kalau di situ ada miras, akhirnya kita minum mabuk, lupa istri, pulang ke rumah, banting semuanya di rumah. Jadi masalah lah sama istri, jadi bapak kamu tidurnya di luar aja, mama di dalam. Jadi nggak enak. Kayak gitu. Jadi perlu kita sadari Bapak Ibu, untuk mencari Tuhan, kita perlu renungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, di sini sangat jelas. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia adalah orang yang sangat dia adalah seorang raja, tetapi waktu itu dia mengingini Batsyeba yang sebenarnya istri Uria. Berarti itu dia mengingini hawa nafsunya, keinginan dagingnya. Bagaimana saya bisa mengambil dia, bagaimana saya bisa menjadikan dia seorang istri. Sebenarnya dia ini udah punya suami. Tetapi begitulah orang yang ingin mencari kebahagiaan tanpa tidak sadar dia melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Pada waktu itu dia berusaha juga membunuh si Uria untuk mendapatkan Batsyeba, sama juga dengan kasus Ferdy Sambo tadi. Jadi Bapak Ibu, kita perlu sadari pada malam hari ini untuk memperoleh kebahagiaan sejati, untuk memperoleh kebahagiaan di bumi dan juga di sorga, kita perlu renungkan firman Tuhan, kita perlu terus mencari Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan saya sering merasakan bahwa ketika saya dalam sebuah masalah, ya saya sering cari Tuhan. Tapi bukan hanya dalam sebuah masalah, hari-hari juga cari Tuhan. Tetapi maksudnya kalau kita mau cari kenyamanan, bagaimana kita bisa mencari kenyamanan di saat kita punya masalah? Kita datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, nangis. Saya sering nangis sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini hidup saya tidak mengerti arah hidup saya ke mana. Bapak Ibu, kalau saya mau bersaksi tentang jalan hidup saya adalah mahasiswa dari Lawang. Saya pernah kuliah di Lawang, saya anak pindahan. Jadi waktu itu saya sekolah teologi juga, sekolah hamba Tuhan juga, sekolah STT. Di situ saya juga nggak mau bilang kalau kampusnya didikannya sangat keras. Ya saya tidak mau bilang kampus itu jelek, tapi semua kampus memang berkualitas. Tetapi di sisi lain ada sebuah sesuatu hal yang membuat saya pindah. Jadi satu minggu saya pikirkan Tuhan, apa maunya Tuhan? Apa saya harus tetap bertahan di sini dengan proses yang ada di sini, atau saya mau pindah? Saya bukan mau tinggalkan Tuhan, saya bukan mau tinggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan sama saya, tapi saya percaya saya pasti bukan dididik di sini. Saya mau pindah dan saya tidak tahu apa keputusan saya. Yang penting apa yang saya jalani itu maunya Tuhan, itu yang saya pikirkan saat itu. Saya tidak mengerti kuasa Tuhan gimana. Tetapi semenjak perjalanan saya paling takut. Saya takut saya sendiri pada waktu itu dari Lawang ke Jakarta. Itu sesuatu hal yang membuat saya paling takut. Dan yang paling lucunya lagi saya takut eskalator. Saya belum tahu yang namanya eskalator, Bapak Ibu, udah mau 2 tahun di Tanah Jawa, saya nggak tahu eskalator itu seperti apa. Jadi ada teman saya yang udah pindah juga dari Lawang, dia pindah karena lagi masalah juga, jadi dia hubungi saya. Ros, nanti kalau di stasiun itu ada eskalator ya, kamu hati-hati, kan kamu nggak pernah naik eskalator. Tahu-tahu aja saya bilang, oh yaudah gimana ini, saya paling takut kalau nggak apa-apa, saya malu di sini, di kampus saya diejek gimana sama teman-teman, yang penting saya jangan jatuh di eskalator nanti. Sampai di stasiun, di situ ada petugas terakhir, jadi yang masuk ke dalam di eskalator itu sampai ke kereta, itu cuman penumpang. Jadi sampai di situ ada kakak yang antar, terus saya lambaikan tangan, Kak ayo masuk dulu, sama-sama sama saya ke eskalator. Loh enggak dek, kamu sendiri, nanti kakak pulang. Aduh Tuhan gimana ini, enggak ada lagi yang pegang tangan saya. Terus pada waktu itu saya doa dulu, maaf saya latar belakang Katolik, saya tanda salib. Tuhan gimana ya? Saya mau naik eskalator kaki kanan atau kaki kiri ini. Jadi saya doa dulu di situ sama Tuhan. Saya koper 1, terus tas ransel 1 besar, ada lagi pegangan saya apa waktu itu. Jadi saya nggak tahu mau pegang di mana. Di situ kebetulan ada security, datanglah kakak. Pak minta tolong nona 1 ini belum pernah naik eskalator, tolong bawa dia. Jadi nggak apa-apa kok Kak, saya bisa. Saya naikkan kekuatan saya, terus saya naik, saya hampir jatuh. Aduh Pak tolong. Jadi aku sama dia tuh seolah-olah kayak pacaran. Dia di bawah,
Sama Pak security ini dia kalau nggak salah di tangga pertama, saya yang ketiganya dari tangga itu. Jadi, Pak tolong, jadi gini lah tangga saya sama dia pegangan. Aduh Mbak gimana ini? Dia juga sebenarnya udah pengalaman, tapi dia hampir jatuh juga gara-gara saya. Terus sampai di situ, sampailah di lantai, barulah di situ saya tanya, makasih ya Pak, saya tanya lagi sama dia, sebentar kalau arah turun masih ada eskalator lagi ya Pak? Oh ada dong Mbak, katanya gitu. Aduh Tuhan gimana ini saya nggak tahu lagi. Tapi Pak ikut kan? Enggak Mbak, kan saya tugasnya di bawah katanya. Aduh pergumulan lagi nih Tuhan. Tapi saya tanya teman saya, nanti di Jakarta di stasiun itu ada lagi eskalator enggak? Udah enggak ada lagi, cuma di situ aja. Oh puji Tuhan. Terus sampailah di situ, kulihatlah eskalator di bawah, turun gini kan. Aduh gimana ini ya Tuhan? Saya mau langkahkan, ada teman saya bilang gini, Ros nanti kalau udah mau turun nanti kakinya diangkat dulu ya katanya gitu. Gimana caranya? Video call lah saya sama dia. Angkat kakinya nanti kalau sudah sampai satu terus kakinya diangkat lagi. Oh gitu ya, oh iya. Terus saya tarik kopernya, saya antar dulu satu tas, terus nanti saya naik lagi ambil koper yang satu karena saking takutnya. Tapi puji Tuhan saya nggak jatuh juga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan nggak apa-apa saya malu di mana, tapi saya nggak mau jatuh di eskalator ini. Soalnya mati nanti aku jadinya. Gitu. Tapi saya rasa pertolongan itu Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya sampai dengan selamat di tempat tujuan. Jadi sampai saat ini saya tetap merasakan kebahagiaan. Yang walaupun saya pindahan, saya pikir hidup saya udah kayak gimana lagi sama Tuhan ya. Saya udah nggak tahu mungkin Tuhan benci sama saya. Tapi sejauh ini saya rasakan kuliah di STT Pokok Anggur, pelayanan di sini, saya rasa Tuhan tetap sayang sama saya. Jadi kebahagiaan sejati itu saudara kita tidak bisa memperoleh dari harta yang kita punya, kekuatan kita, atau orang-orang di sekitar kita, tetapi perlu kita sadari bahwa